tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan, dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifudin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Perompak Makassar. Bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara
Kedua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifudin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Sungguh mati kitanya sangka kalau jadi begini. Cinta yang lama torang tiara akhirnya hancur percuma. Mungkin lantaran kita pemuka nyanda terlalu gagal. Ngana pe sayang dulu pak kita, sekarang pak orang lain. Sampai hati ngana don sayang bikin kita begini. Pedih sekali kita ada rasa cinta yang ada kasih. Jangan don sayang ngana sesama kita deng orang lain. Yang dulu pernah dah bikin hancur ngana pe mimpi-mimpi. Ya pada kita yang ada pilih sayang, cuma lantaran nape sakit hati pak orang lain. Kong kia pada kita yang ada bikin begini, so apa do kita pe salah sampai ngana pindah hati. Kotor-kotor abu dodika, lady kotor ngana pe cinta. Hitang-hitang aran tampurung, lebih hitang ngana pe hati.
La 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 la. Sampai hati ngana don sayang bikin kita begini. Pedih sekali kita ada rasa cinta yang ada kasih. Jangan dong sayang ngana sesama dan kita orang lain yang dulu pernah dah bikin hancur ngana pe mimpi-mimpi. Kia pada kita yang ada pilih sayang, cuma lantaran nape sakit hati pak orang lain. Kia pada kita yang ada baking begini, so apa do kita pe salah sampai ngana berpindah hati. Kotor-kotor abu do bika, lebih kotor ngana pe cinta. Hitang-hitang aran tampurung, lebih hitang ngana pe hati. Kotor-kotor abu do bika, lebih kotor ngana pe cinta. Hitang-hitang aran tampurung, lebih hitang ngana pe hati. La 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 la. Siapa itu? Tuh kan? Oh, saya. Iya. Tenarwan. Usarea mako angin nyasirang tubuna landri lantangna pangayingku rikalenu aleminaku patandra datu naci niku poro ikau sayang tunggalate naruana masih memiliki aku kisi pamaling malingi sikap tutui serekana nuruai buat yang janjimu ku terdengar rikalanmu sorong disean sorong iri mangiana aleminaku patandra
Datuna cina ciniku Poro ikau sayang Tunggalate naruwana Masing mamolikin aku Kisi pang maling-maling Sorong di sea Sorong iri mangeana Sorong di janjinu Ku dengan rikananmu Sorong di sean Sorong iri mangeana Sorong di sean Sorong iri mangeana Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santi-santi Om Hidayah, salam kebajikan. Sahabat muda dimanapun berada, kita sekarang sudah di program IKT dan tadi sudah dengar ya. Coba ditebak-tebak dulu suaranya siapa kak ini? Iya, coba. Coba ditebak-tebak dulu. Ini kita Nanti dapat hadiah kalau Cilupa. Oke. Ada Bung Richard Ferdinand di sini dan juga kita sudah kedatangan dua lagi sahabat baik kita, teman kita, saudara kita. Ada Opa Is dan Kakak Sumi Denglomo. Agak karebata. Alhamdulillah Karena sehat, baik, ya, Oke. senang, ya, gembira Ya, datang senang di dan studio. gembira. Iya. Bahagia juga. Bahagia. Tadi di awal kita sudah dengar suara merdu dari Opa Is, jawabkan lagunya Arang Arang Tampurung Tampurung ya. ya. Ada Opa ya. Iya, lagu ya. Nah, Arang selanjutnya berlanjut ke Kakak Sumi. Lagunya Tenaruana. Artinya apakah itu? Tidak ada duanya Bung Tidak Ica, duanya. cuma satu. Siapa kak dia? Ada deh. Oke, sahabat muda silakan yang mau bergabung boleh kita buka line telepon 2 ya di 0811 409 250 atau 0812 4401 Bisa didaringkan. 9250. Opa siapa tahu Opa mau sapa-sapa dulu tahu siapa Opa mau sapa. Ya, jadi pendengar semua yang ada di perempat siang ini, ya semoga semua ceria dan sehat. Ya, ada Ibu Niar, biasanya aktif, ya bisa masuk di ada Pak Jono, kemudian ada di Paropo Ibu Hamsina dan trio Paropo ya. Ada juga di sana partnernya ada Nana, ada Tia. Kemudian ya tidak lupa dari yang senior kita ya, ada Balsasa, ada Samsia, ada Opading, ada Ibu Marlina dan banyak semua lah. Ya, yang penting dia monitor siang ini ya kita akan bahas ya. Iya, Pak. Luar biasa ini yang akan dibahas. Ya, tapi tidak boleh diikuti ya budayanya, budaya itu kurang bagus. Iya, kita sapa dulu yang baru masuk menelpon. Halo, IKT. Ya. Oh, ada Delipo. Oh, Deliwang. Oh, Deliwang, apa kabar Deliwang? Iya, Deliwang. Sehat Ki Deliwang, alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah, Deliwang. Oke. Kita lagi bertugas di hari ini. Iya, kebetulan. Ada tugasku dikasih Pas Jono. Ya jadwalmu. Oh iya. Semua pasti dapat giliran ya. Silariang. Kurang bagus ini anunya pembahasannya. Ya, betul. Nyala. Anyala ya. Oh iya. Kali lari. Terus begini, kalau
Berarti Bu Rija tidak bisa kayak lari di? Tidak bisa bicara. Ya, nggak boleh. Iya. Kalau ini misalnya kawin lari, kalau misalnya ini mati, misalnya toh yang nggak mati sama orang tuanya, Iya. tidak bisa kembali. Iya, betul. Dianggap orang lain. Di budaya saya juga. Iya. Kalau misalnya orang tuanya tidak setuju sama itu perempuan kan? Atau laki-laki. Atau laki-laki, itu dia bisa pulang. Iya, nekat ke dia lari, dia tinggalkan keluarganya. Saya bilang orang Makassar pakai nama Amin di sini. Iya. Biasa di luar. Ini hari ini nih, ini hari ini pembahasan ini sangat kali ini di Porampa ini semua di daya semua di sini. Iya. Betul. Terus ini nama antunya lah ada 2 di Lumu. Iya. Apa itu senteranya? Di antaranya itu ya biasa itu juga Gara-gara uang panai itu? ya gara-gara uang panai. Apakah laki-laki itu ada uangnya, baru itu perempuan iya namanya perempuan tuh pasti bilang orang Makassar pandrami. Ya. Kerja. Jadi ya. Oh, oke. Ya, pakai panjar duluan ya. Hamil. Kalau hamil, nah tidak ada tuanya pada laki-laki. Pasti Ya, ini. mau. Pasti mau. Mau iya, Pasti begitu nih. mau tidak mau pasti disetujui. Mau tidak mau begitu pasti. Jadi. Nah bilang orang Makassar nyala. Iya. Atau kawin lari. Oke. Halo, Deliwang. Biasanya itu kalau orang kawin lari, biasa kan di rumahnya imam. Nanti di rumahnya imam yang kasih surah sama orang tuanya, bahwa kamu punya ini, ada anak di sini toh berdua dengan laki-laki, iya. Rela. Iya, surah pemberitahuan bahwa di sini ada bernama ini, ada di rumah imam. Contohnya saya. Contoh ada pacar saya. Iya. Misalnya contoh gini. Ya. Nah, lebih sensi. Iya contoh. Misalnya saya bersama titik. Kayak saya sama dulu motor pacaran. Iya, terus? Iya, contoh gini bukan. Contoh ya, iya. Bukan bukti kan. Dia kemarin Samsia. Iya, bukan bukti. Tetapi saya suka dulu. Tapi saya dari uangku pasti dulu mulai akan di imam. Cerita itu imam kasih surah. Bilang ada perempuan di sini. Namanya surah Rela atau surah Rela. Begitu. Bapak Tapi sebenarnya kebanyakan memang. Halo salah. Ya. Enggak ya, cocok itu Deliwang. Apa tahu? Jadi kebanyakan memang kebanyakan semuanya itu gara-gara tidak disetujui. Oke, iya, makasih Bang. Makasih Deliwang. Tidak disetujui nih, diambil di dalam pintas begitu. Terima kasih. Apa? Ya. Jadi makanya diingatkan. Iya, salamnya, kembali salam nah. Ya, diingatkan kepada seluruh orang tua. Waalaikumsalam. Kalau ada anaknya baku suka, ya toh nah memang kita lihat ya lebih baik disetujui saja. Daripada sekarang apalagi anak modern sekarang, wah, tidak mau mendengar orang tua. Nah, jadi rasakan Tonci sendiri itu rumah tangganya kalau tidak dia suka pilihan orang tua. Ya, jadi orang tua itu selalu baik. Ya, bukan juga orang tua berharap nanti uang panainya tinggi, tidak. Tapi yang kebanyakan saya dapatkan memang orang Silariang itu ya faktor ketidaksetujuan kedua belah pihak, baik orang tua maupun calon mertuanya, sehingga terjadi begitu. Ya, kita kasih orang tua kaget, kenapa nalari mising? Ya, jadi biasanya juga itu sebaliknya perempuan yang langsung datangi di rumah. Tidak, seperti kena kerjasama atau dia kumpulkan yang bajunya baru. Sekian jam berapa kita harus gitu.
Jadi jangan ikutilah yang begitu. Iya, jangan diikuti. Ada Pak Radin, halo Pak Radin. Mana Pak Radin? Oh. Halo. Halo Pak Radin. Ya, siap Pak Radin. Ya, siap Pak Radin. Iya. Siapa? Sundelumu. Iya, apa kabar Den? Radin. Iya. Wah, selalu jumpa sudah ini. Iya. Selalu dicari pasangan Ya, sudah. jadi nanti di studio baru saya ketemu ini yang dibilang Delumu. Selama ini terima kasih selalu dia sapa-sapa saya terus. Kalau masuk di Iya. Pasangan apa? Ini Mas Jono ini. Ya, Mas Jono mempertemukan lagi. Pak Radin. Pak Radin. Pak Radin, pasangan apa dulu Pak Radin? Pasangan apa dulu? Asal jangan silarian deh. Kenapa putus-putus? Di mana posisi? Di studio. Di mana posisi lagi di studio? Berdua bertiga dengan Bung Ical. Sekalinya berjumpa sudah. Iya. Silakan Pak Radin, ada yang mau disampaikan. Apa ini temanya ini? Silariang. Silariang. Iya. Tidak bisa Kalau dicontoh. silariang itu dulu-dulu. Kalau orang tuanya tidak suka laki-laki itu, kalau anak sudah jatuh cinta, cinta sudah melekat, disitulah itu silariang. Iya. Kalau orang tua tidak suka ini perempuan, anaknya suka sama lah itu laki-laki, akhirnya silariang sudah. Ya, Kalau Pak, tidak setuju Pak Radin. sebelah pihak. Pak Radin, diambil pintas anu toh, Jalan pintas. jalan pintas. Daripada di mana tidak baku dapat. Iya. Tapi Pak Radin, maksudnya di daerahnya Pak Radin masih adakah kejadian seperti ini? Tidak ada, sudah tidak sekarang. ada ya? Oke. Dulu-dulu ada itu. Kalau ada yang begitu dibuang nih sama keluarganya. Sudah jarang. Iya. Tidak diakui lagi selaku anak kalau sampai ada yang begitu lagi. Iya. Oke. Jadi Hilang maksudnya sudah itu siar yang sekarang dulu di dulu tahun-tahun ya. 70-an, 80-an ada. Banyak. Oh ya. Iya. Sekarang sudah tidak ada. Iya. Sekarang nggak ada sudah. Oke. Iya. Oke. Gitu. Pak Radin Kalau melihat itu suka sudah sama suka, jangan terlampau rasa oh begitu. tinggi uang panai. Iya tahu. Iya. Oke. Dia Jadi berpikir di situ sudah. Jadi apa ini yang Pak Radin mau sampaikan untuk pendengar kita tentang ini silariang ini? Apa yang kita mau sampaikan? Apa pelajaran apa? Ya, pelajaran apa yang bisa kita ini dapatkan dari ini? Macam ini kita ini ada anak kang, kalau ada yang jangan terlampau mahal. Oke. Jangan terlampau tinggi. Oke. Iya. Tapi jarang memang aku dapat sekarang duda janda silarian. Tidak ada. Iya. Tidak ada janda yang silarian toh, tidak ada. Iya. Kalau apalagi kalau suka sama suka sudah. Sudah ya. Oke. Asal ada yang terlampau tinggi. Tinggi. Oke. Pak Radin mau sederhana. Sederhana saja. Iya. Lagu apa ini? Kelong apa? Nanti Bung Richard putarkan. Oh, kelongnya. Kelong apa kita mau dengar? Dari di situ saja yang situ. Oh, dipilihkan. Oke, Yang, nanti Richard pilihkan ya. Iya. Acara itu. Iya. Oke deh. Kira. Ya, selama kita Iya, bertugas terima itu kasih, saja. Ya, terima kasih Pak Radin. Isumile Bu. Iya, makasih banyak Pak Radin. Selamat bertugas. Oke, makasih banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang Ibuku, ada Ibu Niar juga. Siang. Ikate. Iya. Tahu. Hari ini pasangan serasi. Masa? Akhirnya. Oh, Bu Sumi. Ya, apa kabar? Apa kabar sayang? Ini kita baru berbicara ini biasa di udara gitu baru sapa-sapa. Saya mau minta maaf tahu suka ganggu-ganggu Ibu Sumi, Dik. Tidak ditahuan. Nah, Opa jangan minta mau minta maaf sama Opa biar nih. Saya tuh Buniar. Selalu jago maafkan. Saya tuh Buniar toh. Saya tidak suka dimarah. Apa ya?
Tapi bagus kini hari temata. Silariang dia. Nah, tapi enggak mau kasih Silariang itu apa ya, perbuatan yang tidak dibikin. Ya, sangat dibenci. Istilahnya pakasirik Iya. kalau orang Bugis Makassar. Nah sapui tai rupana keluarganya. Istilahnya kalau ada yang silariang. Iya, betul. Dulu itu memang masih banyak orang. Istilahnya kawin lari loh, ya Richard minggat. Oke. Kawin lari, orang Makassar itu pantang kalau ada keluarga yang silariang. Dulu kan orang masih lihat kastanya Bung Richard, bukan cuma sekedar uang panai. Terkadang itu mereka tidak direstui karena tidak sama kastanya. Terus kedua ada ceritanya masalah keluarga, misalnya yang mau itu dia tidak senang keluarga itu ada masa lalu, ada masalah, istilahnya punya persoalan keluarga sampai dia tidak setuju, akhirnya silariang. Nah, terus yang paling seringnya itu tidak punya uang tapi dia baku suka. Terkadang juga ada cowoknya tapi dijodohkan. Orang tuanya menjodohkan, akhirnya kawin lari nih, dibawa lari sama pacarnya, sama Bayuana ceritanya. Dan kalau itu Bung Richard, kalau katanya orang Bugis Makassar, saya pernah juga melihat, kebetulan Bapak kan Imam Maricaya. Jadi banyak orang itu yang lari ke imam gitu ya, dibawa lari anaknya itu bordebo di imam, langsung dikasih nikah nih. Ceritanya dia silariang nih, dia menikah di imam. Nanti kalau misalnya sudah bagus pengurusannya, pulang mi kembali, namanya motor Remi Baji. Bagaimana, Opa? Iya betul. Nanti kalau sudah jadi, ada nih hasilnya, ya ada nih ceritanya anaknya, diterima mi. Tapi kadang juga ada keluarga yang memang dia sudah apa itu bahasanya, paupangi mi buta, apa itu di dem lumudi, ada bahasa Makassarnya di paupangi mi buta, apa itu ceritanya dianggap mati mi. Dianggap mati mi, dia sudah dianggap mati mi itu enggak akan diterima mi kembali. Itu yang saya biasa dengar. Pokoknya dianggap orang lain lah. Dianggap tidak ada mi, dianggap mati mi. Pokoknya semua itu keluarganya tidak ada mau terima. Jadi biasa itu kalau orang silariang dia tahu misalnya daerah Macini banyak keluarganya nih perempuan, tidak mau lewat-lewat ke situ karena bisa dibunuh itu dan kalau dia lewat situ. Ada orang Makassar bilang apa namanya Tomasirikna. Jadi begitu, itu yang biasa. Jadi kita itu Bung Richard Bugis Makassar macam-macam istilah dan memang agak keras juga. Keras tradisinya, aturannya. Kalau di kampung tidak bisa masuk di kampus itu. Iya, pokoknya dia harus meninggalkan kampung itu kalau silariang. Nah, kadang juga dari dulu gitu namanya jatuh cinta tuh dari dulu dulunya. Kalau terlanjur suka mi tahu baru ditentang ya, minggatlah. Jalan satu-satunya dengan konsekuensinya ya tidak diterima lagi di keluarga, tidak diakui. Pokoknya kebebasannya itu terbatas karena banyak itu yang saya lihat, mohon maaf ini orang-orang di Ponto, mohon maaf sekali, yang bawa beca itu deng lumo, termasuk pernah itu langganan becaku, kalau mau ke situ, tidak bisa Kak Ibu, kenapa? Niat to masirik kunjoeng kanjo makna tonjoeng, kawin lari ke kadang ya, iya belum pulang baik podong karena kalau pulang baik juga diminta kitonjo ampanai dia dikasih juga tetap, dia tidak mau baik kalau apa. Jadi biasanya itu memang setiap ada yang mau baik, dia mau datang, pertama ya dipertanyakan dulu apa memang sudah ada tapi pakai uang. Kalau ada anaknya masih ada pertimbangan keluarganya untuk dipersatukan kembali. Tapi itu tetap ada uang. Jadi harus tapi ada juga orang itu, ada juga kalau maksudnya yang tidak terlalu ketat sih. Saya pernah melihat begitu dia silarian tuh dan lumu ditahu bilang lari pergi diurus, maksudnya pergi dicari cepat didapat kembali ke rumahnya pakaian pengantin jadi ndak kena silarian apa itu bahasa Makassarnya motor baju apa Jo, ada bahasa lain Jo motor baju memang apa Jo iya astagfirullah. Iya ada begitu. Dan uniknya itu Bung Richard mungkin tidak pernah lihat ya.
kalau orang pulang baik itu di delumu di pakai sarung 2 di delumu. Iya, sarung. Dia tutupi mukanya toh. Perempuannya itu saya sudah lihat berapa kali. Kenapa begitu Meng nak kalau orang pulang baik. Iya, ali paruai di nampana bombo kirupanna. Nampak. Baru kalau sampai di rumahnya itu dia cari dulu bapaknya, kalau masih ada mamanya. Menangis nih minta maaf saudara-saudaranya. Ada juga kejadian pulang begitu masih ada saudaranya yang marah. Nasare rompat tempat karang nabur anenna ini mau siap puas tongi. Delomudi ada ya kejadian. Jadi saya ini kulihat bilang ternyata kalau orang begitu memang resikonya berat. Tidak gampang sih. Kalau berpikir dulu. Iya, kalau cinta jadi apa ini? Maksudnya apa yang bisa ibuku pesan positifnya? Ya, kalau buat kalau kita sih yang sudah tua-tuan, nggak mungkin lah, nauzubillahi min zalik ya, mau terjadi yang begitu. Kalau suka mungkin bagus suka, tapi mungkin Pak Imam. Jangan lama-lama. Tapi kalau buat remaja-remaja putri, saya rasa kalau di era sekarang ini, Bung Richard, berpikir nih anak-anak mau minggat-minggat. Kalaupun ada 1-2 yang begitu ya, mungkin hatinya sudah bagaimana dia tidak bisa dibujuk-bujuk, jadi dia lakukan. Jarang terjadi itu Bung Richard. Kalaupun pacarannya melampaui batas sampai terjadi hal-hal yang tanda kutip Bung Richard, lebih banyak itu keluarga dia urus nih, dia kasih kawin nih anaknya. Tidak ada yang bilang dia mau persulit daripada dia pergi minggat, nggak dilihat tuh ya, karena umumnya banyak sekarang memang kalau pacaran kok baru ada papamu dibuang mau kok sekarang tidak, orang tua juga sudah berpikir tidak terlalu bagaimana dia rangkul nih anaknya kalau ada yang begitu Bung Richard. Banyak nih orang Bugis Makassar anaknya sudah istilahnya sudah DP duluan baru menikah, ndak itu malah na pesta meriakan dia tekama dia lumo. Iya betul. Nah pesta meriakan nih anaknya walaupun sudah berbadan 2 toh Bung Richard, ndak kayak zaman dulu yang kayak begitu tuh malu sekali orang kalau ada yang begitu. Keras sekali. Ya sekarang enggak nih, sekarang bukan enggak keras tapi orang sudah mau menerima kalau ada yang begitu orang anggap biasa gitu. Dulu itu luar biasa kalau ada orang kasih kawin baru begitu Bung Richard. Apalagi kawin lari. Jadi sekarang itu mungkin sedikit mami kemungkinan orang mau kawin lari. Karena kalau tidak disetujui anak-anak berbuat yang dilarang. Akhirnya dinikahkan nih. Daripada itu menurut yang saya dengar-dengar di anak-anak yang pacar-pacaran, kenapa kok begitu nak? Daripada tante nggak disetujui nggak ada juga wanita banyak. Jadi orang tua harus juga mengerti berapa sanggupnya laki-laki. Ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memalukan. Karena saya ini kamatonga wartawan di Lumo. Kalau ada begitu kutanya kenapa itu nu begitu dan kasih dulu bapak begini. Akhirnya apa kalau sudah begitu? Ya karena kurang pengawasan anak-anak dan rata-rata yang begitu tuh memang kelihatan dari keluarga yang mohon maaf ini kadang memang anaknya dilambar Bung Richard, nggak dijaga baik-baik. Maksudnya dibiarkan dia bergaul, biar malam tidak dicari. Biar maghrib tidak dicari. Ya betul. Ayam saja kalau maghrib diusir dia kasih masuk di kandang. Dia banget langsung dia biar kembali ke kandang. Iya, kalau ayam. Tapi kalau anak muda suka-suka. Semakin malam semakin berkeliaran. Iya kayak kalau opa ada motornya tuh jadi susahnya. Kalau opa kasihan. Udah lumo kalau opa semakin malam. Iya. Opa so takut. Kalau yurang itu cari nafkah toh. Oh ya tahu ini Nabila tuh Richard nih. Opa so takut. Takut mas saya dong kak, sayang itu ya. Tua Meki. Sudah tua itu. Iya tahu. Cari tuh Meki yang tua aja cari yang muda. Tapi ada tuh biasa datang tuh bilang, mau kak saya tidak sanggup mas saya. Apa belum suka nih. Karena terlalu alasan Anda sanggup. Kebaikannya opa tahu, kebaikannya opa makanya jadi dikasih langsung disuka-suka. Paling udah bilang tambah lagi. Iya, kalau anugerah itu tambah lagi kebaikannya. Iya, kebaikan.
Kebaikan. Beli baju baru kah, sepatu baru kah? Pokoknya Bung Richard, yang namanya anugerah itu dia iya, tidak pastinya. sanggup, Opa jadi sanggup. Oh iya. Tadinya enggak sanggup kita Buniar. Iya. Tapi kalau anugerah langsung Gak bisa. berani Ki baru nak kejar Ki sampai di rumah enggak mau pulang. Itu namanya juga. Bahaya. Oke, Pale deh. Sudah biar kasih. Mudah-mudahan adik-adik kita bisa ambil pelajaran, mudah-mudahan jangan sampai berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Kita juga orang tua jangan terlalu sekek dulu, jangan terlalu dikekang anak-anak. Oke, makasih Pale. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mari silakan sahabat muda yang lain yang masih mau bergabung, Rica tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Selamat siang Kakak. Ibu Fatma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa saya gembira, senang mendengar kisorata, kata-kata sendiri. Siapa suara didengar, Mak? Kita sekali tak dengar karena pasangan tak langsung. Dulu pasangan Ibu Fatma dulu. Iya. Dulu tidak gembira kamu, saya suruh Bapak Is bilang cari beli mau akhirnya terjadi mito. Gembira aku dengar Ki. Alhamdulillah. Iya. Tanah-tanah makin dulu mau kasih sigama ki pasangan ta. Kamanjo. Nanti ada yang ngapa nak ke dulu murano alangnya Ki. Nanti ada yang itu. Dan nanti apa? Ngapa nanti apa itu kenapa? Naricak mintu dari kanta. Iya Bang Ical. Tetanggaku itu. Naricak mau itu. Ya. Dari alhamdulillah sigapan pasangan dah bajitong supaya pada senang semua ya. Iya, bajitong ini Pak Jono karena Jono pasangan saya monitor inai aktif. Iya. Kamanjo jadi kibaji mami. Mana toto silariannya pun naero ki. Oh tidak. Nah, una toto lebih terus terang, tidak ada yang larang di antara kita, misalnya ya. Jangan ada dusta di antara kita, Di. Iya, tidak ada yang larang bagi saya ya. Saya mengajak nikah, terbuka sama anak, sama di antara anak kita terbuka. Saya mau menikah. Menikah apa? Kan itu perlu yang nikah saja. Cuma Tuhan yang tahu, Allah yang tahu. Jangan kita seperti bilang anak-anak mau saudara, itu kan juga kita harus pakai pikiran yang jernih. Apakah saya ini enak kalau silariang atau apakah betul. Seperti mana kau Rica soramu? Iya. Paralunya ni Pak Opa Is karena iseng ini karena peraturan. Paralu kipawang anak tak karena pun silariang itu harus terbuka sama anak-anak. Betul. Karena terbuka sama anak-anak. Cocok kesubahan karena Buniar. Memang sampai sekarang yang terjadi lebih banyak orang jadi ponto. Ya, tenana si penasaran dari keturunannya nih ponto pendasarian. Kan berani juga bertanggung jawab tahu. Ada juga berani, ada tidak. Jadi sekarang kita harus terbuka sama anak-anak. Kalau kita begini jadinya. Kita juga orang tua ini merasa malu. Seakan-akan kita dilempar kotoran muka kita kalau kau seperti ini. Kalau kau lari, saya tidak mau cari, maka bagaimana? Ada papamu, kau sendiri yang tanggung. Kalau masih ada orang tua kan kasih nasihat begitu kan bagus. Jadi apa salahnya kalau kita terbuka sama anak-anak ini masalah silariang ya, terbuka sama anak-anak. Disampaikan kalau di anak-anak juga itu kita kasih tahu kalau ada pacarmu. Pak Is saya kasih tahu ini karena ada dulumu tidak ada anaknya kan, kemana kan ada. Jadi dikasih tahu kalau ada pacarmu terus terang, jangan sembunyi, kasih lihat saya apakah dia benar atau tidak. Atau memang itu anak-anak kita ajar sholat sujud terakhir kalau memang ini jodohku pertemukan, kalau tidak bisa cepat
tidak mungkin satu orang mau. Saya saja orang tua banyak yang mau, apalagi anak muda. Iya betul. Karena biar Jadi kita bagaimana minta selama kita masih baiknya, hidup, kita minta ya baiknya untuk anak-anak. Jadi ini silarian tidak bisa sekali sebenarnya tapi bagus juga kalau diungkap seperti ini supaya terbuka, toh? betul. Iya, iya. Ini. Karena itu penyebabnya silarian itu tadi kalau penyebabnya Ya, kamane kedua-duanya tena tidak aja. Oh, dan ada lumo. tidak terbuka. Tena janjo ni kana tikama to. Kana ero njaki ni kana aburane. Di pawang sari batang buratne ya kana ero nya burane. Ero inja kama poe pa upa is nanya tato apa nih ero baik. Lebih baik langsung nikah begitu. Ya tidak ada saling ini suka tidak ini. Itu sebenarnya keluarga mau suka mau tidak terserah karena yang mau rasakan itu yang mau nikah. Yang mau nikah ya. Kita tidak butuh mereka semua. Yang mau rasakan Kalau saya sih dari pikirannya untuk kedepannya, saya belum merasa Pak, belum bisa sanggup. Ya. Jadi saya masih Tapi suka harus, sendiri. Jadi saya bilang sekarang sendiri. kita terbuka sama misalnya ada lumu, terbukalah ada lumu. Saya belum siap untuk menghidupi ada tambahan kehidupan. Ya. Harus ada saling mengisi kekurangan kita. Kenapa ini nggak dibahas sih tentang kita? Ini silarian dibahas. Oh gitu. Sama jadi karena saya kasih sedikit nasihat. Bagaimana Kita mengicapi? tidak tahu kita keluar dari RRI kita tidak tahu apa yang terjadi kan kita tidak tahu cuma Allah yang tahu. Jadi saya sendiri pribadi mengingatkan saja kalau memang ya jodoh kita langsung saja di tempat nikah begitu. Amin, Tapi amin, kenapa amin. saya merasa bahagia dan Lumu sama Upa Is hadir di situ. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Lu mau datang sendiri, saya datang sendiri tahu dia tahu. Bahagia selalu ya. Terima kasih. Kita juga Upa Is tahu sambut Datang sendiri. Masing-masing. Iya, masing-masing datang sendiri. Antar kita ada Opa Is ke rumahnya kok domba nasi Tidak. Karena ada anaknya, ada tadi keluarganya tahu yang antar. Oh, ya kayak begitu Opa Is. Bagusnya memang kita antar, kita saling mengingatkan lah yang terbaik. Kalau memang pengantarnya tidak ada ya. Selamat siang Richard. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini tadi. Oke. Ya. Ikate. Halo. Halo. Iya. Halo Ikate. Ikate siapa ini? Pak Umar. Oh, Kecil suaranya Pak. belum makan kayaknya. Ya. Belum makan kah? Kenapa? Belum makan atau bagaimana ini? Ibu Nur Sudarsian. Kecil suaranya. Oh ya, Ayahanda Ayah Umar. Apa kabar? Iya. Apa ini dibahas ini? Silarian. Silarian Pak Umar. Bahaya Pak Umar, silarian. Kita ada. Ya, terus bisa jatuh. Oh begitu. Hati-hati Ben, nanti jatuh kalau silarian. Jatuh, kalau jatuh itu sakit. Kalau jatuh itu sakit. Tidak apa-apa nih. Kenapa? Kalau jatuh kasur sih Pak Umar tidak apa-apa sih, tapi kalau jatuh mabuk. Itu bisa gila. Jadi apa pelajaran positif apa yang bisa kita ambil dari silarian menurut tak? Ya, kalau silarian itu kan namanya biasa orang baku suka tuh. Baru itu orang tuanya biasa tidak baku suka. Itu ceritanya itu Rica. Begitu itu kalau silarian. Ya namanya saja orang pacaran akrab itu. Akhirnya orang tuanya tidak ada setuju. Itu dipakai tuh langkah 1000. Oke. Tapi di tempatnya tidak ada yang ini. Kalau di sana ada juga. Ada. Kan namanya orang bagus suka. Terus bagaimana penyelesaiannya? Begitu ceritanya tadi. Dia ini lari ke ini sama ini perempuan dia laki-laki berumahnya Pak Iman. Oh begitu. Begitu ya. Berarti ceritanya diselamatkan. Ada tapi saya lantas saya mengundurkan diri. Diselamatkan sama Pak Imam. Iya, lari ke Pak Imam. Di situ nih. Jadi Pak Imam ngurus ini. Sama orang tuanya perempuan tuh. Ya. Ya begitu ceritanya itu.
Oke. Oke, makasih banyak. Iya, yang pasti saya Iya. bertiga ya. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda Umar. Kita dengar kelong dulu Pak Ledi. Iya, Pak, nanti Richard kembali lagi sama Kakak Sumi dan Opa Is. Jangan kemana-mana sahabat budaya.
menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan. Emas kuning menjadi barang yang seringkali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga, seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sumpreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar. Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Iya, sahabat Budi, tadi kita udah dengarkan dua buah lagu ya. Dua buah
lagu kita sudah dengarkan. Oke, dari Sajang Reno. Ya ini soundtrack dari film Silariang. Dan juga tadi ada mantan kepala bidang siaran RRI Makassar Ibu Arwini Puspita ya. Dengan lagu Boli Makam Masalasa. Jadi musik-musik dulu Opa ternyata bagus ya. Iya, betul. Musik-musik Lost Queen ya. Iya. Lost Queen. Mari silakan sahabat muda yang masih mau bergabung, kita tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Ternyata zaman dulu ada juga yang seperti ini Opa ya. Ada. Jadi memang dari dulu sudah orang ada sampai dia keselnya sesi Silariang lagi. Dulu. Karena kedua orang tuanya tidak setuju. Oke. Nah, sahabat budaya, ini Silariang adalah istilah dalam budaya Bugis Makassar yang berarti kawin lari. Iya, betul. Karena pernikahannya tidak mendapat restu orang tua atau keluarga ya. Nah, fenomena ini biasanya terjadi akibat masalah perbedaan kasta. Kasta itu seperti kayak kasta orang bilang bahwa tingkat kehidupannya. Ya, oke. Umur panjang. Assalamualaikum. Umur panjang. Aduh. Apa kabar Ibu Harsina? Alhamdulillah. Adakah? Ikate memang. Iya, ikate. Ya, bagus. Karena kita bisa bertemu, mendengar, bertemu kapan di mana. Adakah? Ikate ini bisa menyatukan semua warga. Oh, begitu. Itu bagusnya tapi tema Ibu Harsina yang temanya jangan diikuti. Tetap semangat. Iya. Tapi kalau sudah kejadian tahu bagaimana Mi? Ya? Kalau sudah kejadian tahu bagaimana Kakak? Mudah-mudahan tidak. Kan, tidak. Dulu memang di sini kalau ada Silariang tidak dianggapnya anak. Dulu. Tidak dianggap keluarga. Tapi sekarang kan orang tua Natami kalau sekarang itu banyak kejadian yang tidak diduga toh. Makanya jangan terlalu tinggi uang panai tahu lah. Kalau biasa uang panainya tidak cukup. Baru ini anak-anak suka sama suka. Iya tahu. Jadi kita urus baik-baik. Berapa itu. Nah, 30 juta kan, 40 banyak juta sekali itu. Jangan terlalu rendah juga, Kak, tidak cukup kita beli sapi. Kalau tidak mampu itu laki-laki yang kodong. Masa mau makan ayam? Tidak apa-apa, Opa. Yang semuanya saja dulu, nanti kalau banyak hartanya, baru bikin pesta pora. Ya, yang penting nikah Ibu Harsina Yang penting nikah. Ya, yang penting nikah Micaldi. Suka sama suka. Oh begitu. Kalau biar pacaran, kalau memang tidak ada niat begitu. Jangan kasih naik cucuku 120. Wih, banyaknya. Luar biasa. Dua ekor sapi mitikal. Dari SMP itu tahu pacaran. Oh, tahu. Bagus. Betul iya. Nah, itu contoh-contoh teladan yang baik itu. Iya. Tapi anak-anak sekarang tidak bisa dia. Iya. Jadi kalau ada niatnya lebih kumpul mau ke dulu uang. Kita juga orang tua harus paham yang anak-anak. Yang penting itu pacaran. Iya. Bisa tanggung jawab, baik sembahyangnya. Ada pekerjaan. Tidak dipandang kerja apa, yang penting dia mau tanggung anak. Betul Bunda. Bukan dari pekerjaan apa. Iya. Yang penting dia mau cari uang. Iya tahu. Jadi adakah? Iya banyak. Iya ada. Aku tunggu karena besok. Iya. Saya kira ini hari. Tidak besok. Aku tunggu kerja. Sudah aku telepon. Tidak bisa. Jadi apa pesan yang baik ini yang disampaikan kepada orang tua kita, anak-anak ini semua. Kepada kita semua orang tua yang punya cewek, anak cowok. Pokoknya jangan terlalu tinggi lah. Diajari jangan terlalu tinggi. Kasihan. Bergaul yang sembarangan bilang asal napanggil ke situ ya. Kalau sore pulang mau kok. Nah, itulah. Karena kita juga saya rasakan juga punya anak cewek itu deh. Iya ya. Kalau pergi tongki cari kiri keliling.
Jadi apalagi anak cewek, anak cowok harus taat. Kepada orang tua. Dicari kalau jam-jam 10 malam ini tidak pulang, keliling mencari saya. Kalau laki-laki memang harus kayak biar di Yarton dicari karena nanti tiba-tiba terdesak minan ada warna. Iya tahu. Itu dari chat di mana kok sekarang. Pulang kok kalau tidak ada warna di sini kok dibayarkan. Iya. Jadi kita harus jaga cewek cowok daripada kalau memang ada kejadian kita urus baik-baik. Iya. Jangan kok dibilang ambil jalan pintas. Betul. Tidak boleh begitu. Betul. Jalan pintas karena masih bisa diurus baik-baik. Iya. Makanya tuh yang orang tua perempuan tahu jangan terlalu tinggi supaya tidak ada pikiran lainnya laki-laki untuk silariang. Iya Pak. Iya, terima kasih. Makasih banyak. Terima kasih Bu Harsina. Ayo tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mari silakan sahabat muda yang lain, Rija tunggu, juga Opa Is dan Kakak Sumi dan Lu mau menunggu. Ya silakan yang lain ya masih jangan sampai ada pengalaman. Ya mungkin bisa dibagi. Ya atau dibagi. yang dari keluarganya ada teknik-teknik cara untuk menghindari atau bagaimana solusinya kalau sudah terlanjur untuk diselesaikan dengan baik-baik. IKT. Kita putus. Itu apa Ji? Iya. Mari silakan. Ayo yang dari luar juga bisa bergabung, yang dari Kalimantan, dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia silakan. Siapa tahu penasaran apa itu silariang. Karena ini kan nanti budaya. Nanti bisa masing-masing budayanya beda-beda. Betul. Mau tahu seperti apa silariang nanti ada Opa Jin, Opa Is boleh cerita. Kakak Sumi juga boleh cerita untuk kita. Yang jelasnya di budaya kita Bugis Makassar, namanya kalau sampai ke silariang itu kita biasa putus keluarga dulu sementara, tidak boleh lagi saling komunikasi atau apa. Nanti datang pihak baji ya memperbaiki dirinya, betul-betul dia sadar. Itu pun tidak semudah itu juga. Ya, jadi ya tetap juga ujung-ujungnya juga harus siapkan juga uang ya. Ya karena biar bagaimana adat yang membuat kita begitu. Ya. Halo IKT. Halo. IKT. Siapa di mana Ki? IKT. Halo Iye. Kecil suaranya. Iya, naik. IKT. Halo. Siapa ini? Jono. Ku lapor kok di polisi tuh kalau main-main. Ku lapor itu kalau main-main. Biasanya sinyal. Oke. Jangan makin malu-malu. Siapa tahu silariang ini kayaknya. Jadi, boleh cerita-cerita. Pokoknya jangan sampai ada pikiran mesti lariang lah. Sudah bukan waktunya, bukan zamannya. Betul. Ya jadi tetap kita ingatkan ke anak-anak semua dan keluarga, tidak boleh. Cari baiknya. Ya. Oke. Kalau dari keluarga ya paling tidak saling membantu lah kalau mengenai keuangan kurangi, kasih info bahwa ada kemana ini mau rencana begini. Ya kita sama-sama dulu saling mendukung, saling bantu. Nanti juga tiba saatnya orang dekatnya juga ya begitu juga kita akan balas. Nah itu yang budaya di budaya Bugis itu yang Makassar itu sudah mulai bermunculan sekarang ini di saling membantu lah intinya. Kalau disampaikan berapa kurangnya kah? 50 juta ya sudah ya infokan ke keluarga saya 10 juta dia si A 5 juta si A akhirnya cukup juga 50 jutanya akhirnya ya sudah sodorkan ya ada perwakilan yang datang bicara ya sudah siap. Nah, kalau dari pihak perempuannya dari keluarganya bilang, kurang kioi, tidak boleh begitu. Namanya sudah sepakat satu kali. Itu Opa Tabe, apa-apa yang biasanya menjadi penghambat? Yang penghambat biasa itu kalau ada budaya-budaya lain yang harus disiapkan.
Ya misalnya tadinya taruhlah. Oke lagi misalnya gini, orang tuanya sudah setuju. Iya. Nah, tapi ternyata mungkin tante-tantenya, om-omnya yang ini ya, yang ya biasanya. dia mengusulkan, bilangnya harus ada begini nah, harus ada begini nah. Karena dulu si A itu tusuk-tusuk orang tuanya. Jadi dulu itu ada tambahannya begini. Nah, dibawakan lagi ini. Ya itu ya, padahal sudah sepakat dari pihak keluarga terdekatnya, dari pihak keluarga lain, ya itu menyampaikan bahwa harus ada begini pi. Ya itu karena dulu si A, si Yanti dulu begini dia dapat tahu ini, jadi sebut-sebutkan yang dikait-kaitkan. Iya dikaitkan, jadi akhirnya dia mau di atasnya. Nah, jadi itu yang terkadang terjadi. Itu yang kadang terjadi sehingga biasanya batal atau biasa tertunda. Ya, karena bukan sih batal tapi tertunda, harus mengumpulkan kembali laki-laki kasih yang tapi ada juga ya keluarga kalau umpama mau dilamar dia tidak panggil dulu keluarga yang keluarga lebih bagus begitu ya, antara orang dulu orang tua dulu dengan orang tuanya dulu dengan orang tua inti itu lebih bagus jangan disebarluaskan, nanti mau jadi baru dipanggil. Nah, maksudnya kalau sudah jadi. Karena biasa om-omnya tuh bilang, ambil minta kok begini, minta kok begitu. Bagus tusuk-tusuk. Iya, itu lah. Nah, akhirnya apa namanya? Apa ndak jadi? Itulah. Pada ceritanya maksudnya yang tadinya istilahnya orang bilang, kok mau dapat CEO. Akhirnya dapat dapat yang. Jadilah namanya silariang. Itulah. Jadi makanya kalau ada yang mau melamar, jangan dulu dipanggil yang dan karena itu biasanya pokoknya dalam rumah saja dulu lah. Itu biasanya yang bikin jadi jadi akhirnya jadi tidak jadi atau batal sama sekali. Kayak omnya, tantenya itu enggak usah dulu dipanggil. Apa hubungan juga? Nanti mau jadi baru bisa dipanggil. Nah, kalau kita kemarin Kakak Sumi kan banyak sekali keluarga itu pernikahan apa segala macam. Bisa cerita? Ya? Yang kemarin keluarga nikah bagaimana prosesnya? Santai, itu. Tidak ada masalah. Oke. Iya. Tidak ada masalahnya. Yang penting ada uang panai dengan tidak dipersulit sama sekali. Tidak. Apalagi itu sunrang ya. Sunrang itu apa? Sunrang itu berupa tanah. Ini baru-baru aja tahu baru ya. 10 are. Wih, 10 hektar. Besar bagaimana itu kalau 10 RRI Makassar atau lebih? lebih kalau 10 hektar lebih. 10 are yang mana tinggi? Cocok Mi. Iya itu Mi, 10 hektar itu 10 are. Iya. Berarti bisa dapat berapa rumah itu Kakak? Iya. Karena itu anaknya keluarga, masing-masing di situ tas 10-nya. 5 anaknya, masing-masing tas 10 orang. Satu menantu? Iya. 10. Berarti 50. Iya. Wih. Luas kita kan tanah. Gak bisa bangun hotel itu KW. Yang jelas bisa bangun perumahan. Bisa bangun perumahan. Iya, itu justru di situ dia atur anaknya. Dia tidak mau beda-bedakan. Oke. Jadi berarti waktu nikah keluarga kita semua aman-aman jadi? Aman-aman. Karena tidak ada juga keluarga yang dekat dia. Lebih bagus begitu sebenarnya. Orang tua intinya saja dulu toh untuk orang tua inti. Nanti kalau misalnya sudah sepakat misalnya sekian. Baru penentuan tanggal apa segala macam. Jadi pada saat penentuan begitu yang di luar dari itu sudah tidak bisa lagi masuki. Tidak bisa lagi diganggu gugat toh. Itu juga laki-laki kasih yang kadang dibebankan dengan ada namanya erang-erang. Nah itu juga yang kan erang-erang sudah positif harus ada. Biasa kan memang ada, tapi jangan juga dipilih harganya. Artinya yang label. Biasanya begitu Opa. Iya, malu-malu misalnya contoh sepatu. Oke, sepatu harga berapa? Harga berapa? Kan dia kalau dibawakan erang-erang kalau hanya harga 100.000 itu sepatunya pasti diceritai. Masa erang-erangnya harga begitu sih anunya. Kayak bisa kita beli kok, bisa diantarkan kita begitu. Berarti dia minta erang-erang banyak. Berarti dia minta sepatu kaca dari Korea dia. Iya, bisa juga. Tapi keluarga tidak dipanggil yang laki-laki pilih tuhnya yang mana kau mau perempuan supaya tidak biasa juga perempuan itu bilang ini saja tidak apa-apa. Begitu. Oke. Kalau misalnya dari emasnya memang kan itu sudah nyata. Iya. Itu program apa sudah itu kan. Apa sudah disiapkan. Tapi kalau itu dia minta lagi, yang erang-erangnya yang begitu itu. Jadi itu erang-erang kan kelihatan diperlihatkan. IKT. Betul. Lambat kan. Coba lagi. Begitu. Begitu biasa Opa ya.
Jadi makanya sekarang itu orang bawa era-era kan sudah pakai baju adat dan perlihatkan apa semua. Oh, ini yang dia bawa tahu. Nah, Berarti sewa baju adat lagi? Iya. Harus dibawa. Biasa kan satu style itu mulai dari IKT. Halo. Main-main gini. Kalau kuenya ada kemungkinan biasa kalau kuenya kalau banyak kuenya kan, nah itu biasa ada. Halo, iya. Siapa ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, iya. Oh ini, Ibu Nur Intan di Takalar. Ya, kasih jawaban Nuta dulu, monitor tak. Iya, halo. volumenya diperkecil dulu. IKT, iya. Siapa di mana, Ki? Oh, Kakak Nurmala. Nurmala di Agraria. Volumenya dulu anunya. Kakak tabe jauh-jauh Ki dulu, jauh-jauh Ki dari monitor tak. Kasih kecil Ki dulu Nuta radio tak. Iya. Silariang. Judulnya Silariang. Kita bahas Silariang ini Kakak. Halo. Iya, halo Kakak. Halo. Iya. Aduh, terlalu dekat ke Nuta. Halo, iya, bisa dengar? Iya, IKT, oke. Iya. Ya, lanjut Maki. Judulnya Silariang. Oke. Ada yang mau disampaikan Kakak? Silakan. Silariang tidak baik. Ya betul. Tidak boleh. Kalau keluarga itu, kalau bapak itu ada yang melamar cuma satu saja permintaannya. Apa itu? Jangan dipukul anakku. Oh, kodong. Ya. Yang penting enggak meminta. Iya. Kalau anakku jangan dipukul-pukul. Oh, dijaga, disayang. Oh, dijaga, disayang. Iya, betul Kakak. Emang Iya. harus disayang. Betul. Perempuan kan di. Betul Kakak. Iya. Perempuan itu harus disayang. Kakak. Iya. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Kakak. Assalamualaikum. Oke. Jadi memang harus ya itu juga betul juga upaya maksudnya walaupun misalnya banyak minta ini minta itu dikasih segala macam tapi akhirnya dalam perjalanan ringan tangan. Nah, ini juga bisa bisa menjadi masalah juga. Jadi itu berupa harta, berupa apa yang diantarkan itu hanya sementara, tapi kalau dari nyata yang kasih sayang, cinta yang harus diperlihatkan itu lebih panjang jadinya nanti ya kan. Nah itu jadi kan jarang orang sekarang bersandiwara kalau misalnya dia pura-pura sayang, cinta. Nah, tapi di belakang dia pukul orang apa. Ada RT, nah itu kan tidak boleh. Karena dia bilang siapa suruh kok minta banyak-banyak. Banyak-banyak. Jadi akan ketahuan dari sendirinya. Semua tidak panjang dalam rumah tangganya nanti. Oke, kalau gitu kita mau dengar Opa menyanyi dulu Opa untuk kita. Masih lagi. Boleh kan 2 lagu toh? Ya. Opa mau menghibur kita dengan lagunya Balada Pelau. Aduh, jadi nih perantau lagi. Perantau. Batabe Opa. Iya, silakan. Balada Pelau. Siapa bilang pelaut mata keranjang, kapal bastong, lapas tali, lapas cinta. Siapa bilang pelaut pembatu nangan, jangan percaya mulu rica-rica. Sor berlayar sampai ke ujung dunia. Banyak doi paroyal habis percuma. Dorang bilang pelaut obral cinta. Dompet so kosong
baru ingat rumah. Mana jong anape sumpah, mana jong anape cinta, so semua kita pe punya ngana so minta. Kita balik ngana so laeng, kita balik ngana so kawin. Jika kaya payakan Dios cari lain. Mana jong anape sumpah, mana jong anape cinta, so semua kita pe punya ngana so minta. Kita balik ngana so lain, kita balik ngana so kawin. Jika karena payakan Dios cari lain. Jika karena payakan Dios cari lain. Mama Mabella Nia Mari Seriang Bori Ansombalani Kakak Maita Sare Gamaseku Rika Sare Batara Sare Batara Namun jonakam Nia Mari Tunggu dulu Tidak ku hafal Tidak ku hafal Oke, coba kita lihat dulu ya. Ini kakak. Ini dia. Oke. Balani Sare Kamaseku Di Sare Batara Nana Monjona Kama Katuli Kau Tonji Kabut talabiri Pasolongan cerata Riba bawa karae. Coba pakai maju opa. Sepreji kupala Rijulu borita Sirika jitoje. Coba pakai maitnya opa. Solajita Ribori marae
neraka. Terima sungguh nana cini toje. Bori maraenga sarwa mangakali Lika majuanna. Tidak kuat. Apa lagi? Mana monjona kama pangerangingku rikau tonji antara diri pasolongan cerata di bawah karai Serejiku pala rijulu borita sirika jitoje Selang lanania arema bajita ribori marai. Kenapa begitu? Naki makminasa teneki masunggu nana cini todo bori maraenga sarwa mangakali rika majuanna. Putus-putus. Oke. Terima kasih Kakak. Sama-sama Bung Ica. Oke, Opa semangat ya. Oke. Kita terima lagi sahabat budaya yang masih mau bergabung 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Nah, sahabat budaya ini kalau uang panai dan beban ekonomi ya. Nah ini ternyata RRI juga ikut menyuarakan. Nah karena RRI menyoroti bagaimana uang panai ini sering bergeser dari bentuk penghargaan menjadi beban ekonomi yang memicu terjadinya silariang. Berarti yang tadi Opa sampaikan itu betul ya? Oke. Itu yang utama. Karena ketidakmampuannya seorang laki-laki, sedangkan ini cinta sudah tidak bisa dibendung. Mau tidak mau ya ambil jalan pintas. Silariang. Nah, nanti kalau dari situ nih ada istilahnya mak baji. Nah, di situ bisa baku tawar. Apalagi kalau sudah ada anaknya. Ada lahir saat itu. Oh begitu. Nah, jadi pada saat mau tidak mau pihak keluarganya ke baru harus diterima toh. Iya betul. Kalau berapapun kemampuannya hanya 20 juta. Andai kan dari awal dari awal kalau mau terima baik-baik kan pasti banyak. Pasti ya. Kadang-kadang sekarang kan dilihat dari pasar. Kita mau belanja tahu mana bisa sewa gedung, situasi harga, mana catering. Nah kalau misalnya opa sendiri, maksudnya ini pertanyaannya sama nanti Kakak Sumi juga boleh menjawab. Sebenarnya lebih bagus di rumah sendiri atau di gedung? Kalau Opa bagaimana? Kalau saya sih kalau memang lokasinya luas di dekat rumah, itu masih lebih bagus dibuat di rumah saja. Ya kan, jadi kita bisa menghemat kurang lebih berapa lah juta. Tapi kalau di gedung kan sudah pasti semua serba ada, serba apa. Keluarga tidak boleh pusing-pusing. Iya, dosa pusing. Karena yang penting intinya tidak ada yang tidak ada cuci piring, puas, ya kan. Makan yang sesuai dengan betul-betul yang orang suka. Kalau sampai ada sate kan tidak gampang itu tahu ya. Kalau ada sate. Jadi dulu anak saya anak pertama itu saya bilang
boleh lah karena ini kan sudah modern. Oke, kita ambil juga catering. Tapi cateringnya nggak usah terlalu banyak. Jadi kita tuh tetap masak. Jadi didukung dengan masak. Nah, ternyata lebih bagus. Lebih bagus lagi. Karena kita bisa menghemat. Begitu. Nah, artinya kita kan mengikuti zaman kan. Tidak ada cateringnya kan. Itu kan dilihat dari cateringnya. Tapi kan kalau kita harus pintar-pintar. Apalagi kalau hanya uang panennya hanya 100 juta kita terima. Ya seperti anak saya dulu 100 juta. Ya, jadi saya berpikir kalau begitu kita kalau hitung-hitungan memang ikuti modernnya ini memang tidak cukup. Ya, tidak cukup. Kayak itu sudah 60 juta memang. Belum yang lain. Belum bajunya. Iya toh, belum aksesoris dekorasinya apa macam-macam lah. Salonnya apa, memang tidak cukup. Jadi memang kalau kita ada anak laki-laki, ya minimal lah kita harus berpikir, ya bahwa uang yang dia tahu anak-anak kita ini betul-betul mencukupi. Ya, karena biar bagaimana kita juga laki-laki, potong ada pestanya, bukan hanya perempuan. Nah ini yang harus dimaklumi juga si pihak keluarga perempuan. Jarang itu. Nah satu kali perkawinan jarang terjadi. Begitu. Jadi keluarga perempuan lain juga pestanya, keluarga laki-laki juga lain pestanya. Apakah menurut Opa ini sebuah persaingan atau bagaimana? Sebenarnya sih kalau saya lihat itu bukan persaingan, atau hanya merupakan citra budaya. Ya memang harus seperti itu. Tapi memang harus dipisahkan. Jangan dipisahkan karena ini kan masing-masing beda undangannya masing-masing dari pihak laki-laki tersendiri. Begitu. Apalagi kan ada istilahnya sekarang sistem membalas. Ya saya kasih kawin anak saya. Nanti habis itu saya selalu hadir di pengantin-pengantin yang lain. Pada saya juga saya lakukan acara pengantin, biar datang kan dia balas. Malah ada yang sekarang itu lebih canggih lagi, dia catat. Dulu siapa yang datang, siapa yang datang dulu. Nanti pada saat dia datang, begitu. Berapa isi amplopnya? Dibalas juga. Bahkan lebih bagus akan di atasnya lagi. Ada malah ada dari Makassar. Ya saya sih pernah lihat beberapa dari Takalar, dari Jeneponto. Itu dilelang memang, disebut namanya via keluarganya. Maksudnya dilelang bagaimana? Dilelang bantuan fisik uangnya. Misalnya saya keluarga saya keluarga saya kan banyak misalnya. Nah, Opa keluarga besar? Saya keluarga besar, tapi saya kan Bugis Sinjai. Nah, tapi memang adat seperti itu tidak diumumkan. Tapi yang saya dengar ini yang pernah saya lihat sendiri Takalar di Jeneponto, dia umumkan si Amina 1 juta, si Anu 10 juta, ini si A si B. Di acara itu. Di acara itu di mapacinya itu. Itu tujuannya apa, Opa? Itu untuk mengetahui yang memberikan sekian. Ya, bahwa dia itu tujuannya mengurangi beban yang punya acara. Membantu. Dicatat. Jadi nanti pada saat dia terjadi, dia yang melakukan pengantin lagi, ini yang kita akan balas. Dia mau 25 juta kita harus di atasnya bantu itu. juga. Berarti maksudnya hubungan bisa dikatakan ini hubungan baik persahabatan ini dia awet. Awet maupun dia keluarga. Kebanyakan sih itu keluarga. Atau dia punya teman-teman dekat misalnya mungkin teman-teman dekatnya. Anakmu mau nanti saya bantu ini saya bantuin. Jadi berarti keluarga juga tidak terlalu berat untuk menanggung itu. Malah dia melebihi dari uang yang tadinya uang panainya. Setelah berkumpul itu sistem dulu. Dibantu sama teman-temannya, keluarga melebihi. Dari uang panai. Opa pernah kejadian? Ya pernah. Jadi pihak keluarga saya itu tadinya uangnya hanya uang panainya 70 juta. Setelah di sistem dulang dibantu. Dulang. Namanya dulang. Dilelang. Di sama keluarga. Bisa sampai 150 juta loh. Lumayan. Lebih banyak. Tapi anggap itulah utang yang punya acara. Nanti kalau dia lagi yang melakukan acara, dibantu lagi. Kita malu loh kalau sampai kita tidak balas. Begitu. Jadi itu sebenarnya budaya bagus juga dipelihara sih. Saling membantu saling menolong. Untuk meringankan sebenarnya. Meringankan yang punya acara. Kalau jalan begitu sampai sekarang. Nah kalau Kakak Sumi sebenarnya kalau kemarin kita pengantin kemarin lebih banyak di rumah atau di gedung? Di rumah. Di rumah. Tapi dia ambil catering. Di rumah tapi catering. Tapi ada juga tambahannya tuh kayak tetap keluarga masak. Iya, seperti kadominnya apa dengan ini tetap jadi masak. Tapi kalau keluarga yang di Limbung, kalau malam pacing itu memang ada apa kata namanya? Apa itu?
baki-baki itu yang mana tuh? Oh itu apa? Untuk dikasih ke orang-orang atau enggak, bagaimana? Disebut namanya sepupunya. Ini berapa sepupunya? Ada yang bilang ada yang 3 juta, Oke. ada yang 1 juta, bahkan ada juga yang bawa ini sarung. Oh bawa sarung. Sarung sutra. Iya. Oke. Oh dalam bentuk sarung. Iya dalam bentuk sarung. Tidak selamanya dalam bentuk Tidak. uang. Oh iya. Kadang juga beras. Oh, bagus lah itu. Iya, beras, gula. Tapi kebanyakan uang. Uang. Iya. Oke. Supaya untuk dipakai untuk belanja. Iya. Oh jadi. Uang. Saya masih berlaku di keluarga yang di Iya. Goa. Iya. Oh di Goa, oke. Berarti kita keluarga besar juga? Iya, kalau di Mandai dengan Laikang itu tidak terlalu. Terlalu. Gitu, iya. Tapi kalau yang di Goa yang lebih. Ada juga yang menyumbang 100 rak telur. Ada gula 1 karung. Itu nanti untuk dimasak di rumah. Iya. Selain dibantu juga dengan catering. Dibantu juga sama catering. Kan kita keluarga besar. Nah, Opa, saya pernah baca di di Instagram saya waktu itu. Misalnya di Goa. Goa tuh apa? Bugis atau Makassar? Makassar. Oh, Makassar. Oke. Misalnya ada kue misalnya berapa itu saya lupa ya. 8 macam atau 9 macam itu. Katanya kalau dalam ini itu 9 macam itu harus ada. Iya. Itu. Kalau salah satunya tidak ada, apa katanya kurang apa begitu. Artinya ada sempurnanya. Oh, begitu. Itu salah satu kue adat. Nah, itu salah satu kue itu yang harus ada itu barongko. Oh, begitu. Itu kue barongko. Cucur, biji nangka. Itu. Nah, itu. Berarti maksudnya itu dibikin sama keluarga ya. Sama keluarga. Berarti memang orang-orang yang ini yang yang pintar ya. Ada memang basnya istilahnya. Ada memang tukang bikinnya. Kalau kita tidak keluarganya saja yang bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Berarti memang harus lengkap ya. Harus. Bahkan kita 12 macam kue. Oh, oke. Waduh. Ada dodor. Ada baje yang baje sir namanya. Iya, yang pakai kelapa itu ya. Iya. Yang di tempat-tempat itu. Iya. Oke. 12 macam. Itu semua harus ada. Wajib ada. Kalau salah satu tidak ada berarti kurang abdol. Diganti yang lain. Oh maksudnya, boleh? Iya boleh diganti yang lain. Tapi diganti maksudnya tetap dengan kue tradisional. Iya. Dulu itu buah-buahnya yang ada satu keranjang itu ada tempatnya khusus itu ya dari bambu Sajinya itu istilahnya tuh. Oh. Ada itu tandang dapat di mana itu? Dibelilah. Tapi banyak juga dari pihak keluarga yang menyumbang. Saya bawa pisang, saya bawa salad, saya bawa pandike. Apa namanya itu? Pokoknya ada tempatnya itu yang dari bambu itu yang memang ada dijual itu di Jalan Terong sekarang itu. Kalau orang mau pengantin, tapi itu kan bawa erang-erang pakai. Oh, bersamaan. Iya. Satu tandang. Bagian dari erang itu juga pada saat dibawa. Itu harus juga. Pada saat dibawa juga. Biasanya bawa apa itu, Opa? Pisang 1 tandang ya. Oke. Jeruk pisang apa ini? Pisang kapok. Oh, iya, pisang goreng. Kelapa, itu satu tandang juga. Kelapa. Nanas 5 biji. Kelapa 1 tandang tuh maksudnya apa? Bagaimana itu? Yang satu begini. Yang satu ini. Iya, yang 1 tandang. Iya, Kadang 12 sisir, kadang 10 sisir. Ada jeruk, nanas, pokoknya buah apel apa, pokoknya semuanya kelapa. Bersamaan dengan erang-erang itu. Oke. Dengan pengantinnya. Jadi pada saat sudah sampai, itu pihak keluarganya. Nggak boleh juga mau itu enggak apa-apa dirampas ke keluarga-keluarga lain. Oh, dibagikan. Bahkan juga penonton juga yang boleh. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa sih. Malah juga ada ayam, ada biasa ayam juga. Ada ayamnya. Ada ayam yang sudah masak. Ayam 1 pasang. Satu pasang. Ayam kampung yang masih hidup. Ayam 1 pasang. Iya, 1 pasang, ada laki-lakinya, ada perempuannya. Silakan ibuku mau ada mau ditambahkan lagi boleh. Oh iya. Ibu. Halo. Iya silakan. Iya. Boleh Iya, silakan. Ada tadi kan ini temanya silariang. Iya. Ada tadi yang kelupaan. Boleh. Kalau silariang itu kan suka sama suka. Iya. Tapi pun nih lariang ini ceritanya ini perempuan nggak mau. Si laki-laki yang bawa lari. Itu namanya di larian nih. Ada juga di Bugis Makassar orang begitu. Itu lebih parah dari si larian. Kalau si larian kan suka sama suka jadi. Iya. Sampai dia Itu sama dengan pemaksaan itu kawin. Iya. Ya, tapi memang ada kejadian. Ada memang kejadian itu. Misalnya
dia punya dendam tersendiri sama si A, keluarga si A. Iya. Mau kuculik nanti anak gadisnya. Waduh. Supaya dia malu. Nah, itu Iya. namanya nalariang. Nalariang anaknya, iya. Ya, itu lebih parah lagi tuh. Parah hukumannya. Kalau orang silariang Suka masih sama ada- suka. Nah, masih ada ampunan, Iya. apalagi kalau dia langsung lari ke imam. Iya. Nah, di sana nanti di rumah Pak Imam itu, ini kan temanya silarian tuh, jadi harus Iya. dijelaskan tentang silarian. Nanti kalau di rumah Pak Imam, biasanya itu ada utusan dari Pak Imam ke keluarga, Dikasih pihak surat. perempuan dengan laki-laki. Bagaimana ini anak tak mau Iya. nikah? Cocok minta Kalau tadi. dia mau, itu namanya ada tadi yang saya maksud. Iya. Nikah bagi memang. Memang. Nah, itu maksudnya. Pak nikah Imam bagi kasih memang. surat orang Jadi- tuanya. jadi kalau orang tuanya dibujuk terus dia mau daripada terjadi seperti dia ditundrung silariani, langsung dikasih nikah memang baru kembali pulang di rumahnya. Jadi dia ndak dikena nama silarian. Tapi kalau tidak setuju orang tuanya perempuan, tetap di situ di rumahnya Pak Imam Ya. kerja. Dinikahkan dan keluarga tidak boleh Iya. memukul atau Iya. membuat sesuatu yang tidak bagus ke Tetap- pasangan itu karena sudah di rumah imam nih. Tetap tinggal di rumahnya Pak Dia Imam. sudah Sampai? dilindungi kalau dia sudah di rumah imam. Sampai berapa Ada lama? persetujuan dari keluarganya baru bisa. Biar nggak disetujui deh lu kalau di rumah imamnya dipanikkan sampai imam. Itulah baru tinggal di situ kalau. Tapi istilahnya keluarganya itu tidak bisa kayak sebebas itu. Tidak. Mau dia pukul, dia mau apa, kalau di rumahnya Pak Imam. Tetapi di Istilahnya dia sudah dalam perlindungannya Pak Imam. Iya. Oh, iya, bagus Apalagi lah. karena kebetulan kan Bapak dulu Imam Maricaya, jadi banyak itu perempuan-perempuan yang Oh, di situ. silariang itu tinggal di situ. Memang di rumahnya Bapak itu ada kamar-kamar khusus untuk mereka-mereka yang Iya. kawin lari. Iya. Diurus nih, ada nih utusannya ke sana. Kadang juga ada yang 2 sampai 3 bulan baru diambil ki pulang, diambil ki baik. Ada dibilang anggap nih tidak ada, dibiarkan nih cari nih hidupmu sendiri. Ya kalau sudah dewasa toh. Iya, kalau dia begitu Dan- biasanya begitu. Itu saya yang saya lihat waktu saya kecil-kecil itu tahun 80-an masih banyak kejadian-kejadian begitu, dan rata-rata itu dari daerah Takalar ke bawah itu banyak yang melakukan begitu. Iya, Kalau iya. daerah-daerah Bugis kurang ini ilmu orang. Iya, iya, dulu. Tapi ada juga yang terjadi itu yang perempuan datangi perempuannya laki-laki. Namanya kembali itu perempuan. Itu namanya opa Erang Kale. Hah? Erang Kale, orang Makassar bilang. Iya, Erang Kale. Saya Yang bilang, ceritanya ini Richard Iya. ini bengong kalau dia enggak Iya, iya, Erang iya, Kale iya. itu ceritanya Bawa diri. ada perempuan, dia suka itu laki-laki, tapi melihat laki-lakinya ndak gercep, Oh, dia bawa dirinya. dia Dia tidak mau pulang kalau tidak dinikahi. Oh. Itu namanya Erang Kale. Dan Iya. itu sangat memalukan kita kalau orang Bugis begitu. Makassar Iya. ada perempuan begitu. ya itu biasa wampanainya rendah. Wampanainya rendah karena dia sendiri yang datang. Oh begitu. Iya, dia Itu bilang, biasa di kalau- Bali Lamor, Romi. Iya, kalau bilang 10 juta di wangko. Kalau tidak mau kok jangan nih. Kalau begitu biasa keluarga pihak laki-laki pergi nih di perempuan teh kamannya nata kan ya kiri bala kan. Iya. Nero motor pun natena ni kairi anak. Oh, oke. Ero ki kupak nikah atau ero ki pak bunting baju-baju. Tari mama siapa kemampuanku. Oke. Begitu. Boleh. Keluar ki bahasa Makassar. Boleh. Jadi kalau Nama kasar dari kapan? kalau laki-lakinya tipe pemalas, nabi lagi kusyukurku ini tiba-tiba ada yang datang. Ada rezeki. Ada rezeki dong bro. Tidak boleh disyukuri itu. Kan Iya. laki-laki mau enaknya saja pacaran lama-lama tidak bergerak, akhirnya ini perempuan kalau ada yang juga terjadi sama dia ya, dia bawa dirinya ke sana karena tidak dilamar-lamar, dia bawa dirinya Iya. supaya dinikahi. Nah itu namanya Erang Kale. Kalau silariang sama suka berjanji di suatu tempat kabur. Kalau di larian ditunggu memang Tommy di mana itu perempuan berjalan baru diculik, itu namanya di larian. Kalau saya mau lari ini kakakku enggak apa-apa, Ci. Itu Ical, itu artinya itu bahwa Kaleb
menyerahkan diri. Oh begitu. Aduh. Bawa diri. Oh. Iya, bawa diri ke rumahnya cowok. Aduh janganlah. Iya. Iya. Kalau bisa baik-baik lah. Tapi Bung Ical tahu, Ibu Niar, Bung Ical tahu mencari Kalau bisa cewek Makassar. Cewek Makassar. Kalau bisa yang baik-baik lah, jangan sampai hal-hal yang ini toh. Kita itu selalu harus Iya. Maksudnya kalau bagus juga kalau dua restu dari orang tua itu kan nanti membawa kita juga pada kehidupan yang lebih bagus. Apalagi mamanya Ical tahu atau saya ke rumahnya dia bilang, mau juga aku carikan ini Bung Ical. Orang Bugis Makassar, carikan maki, enggak apa-apa deh. Oke. Iya. Siapa? Oh iya, terima kasih iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo IKT. Siapa yang mau masuk duluan ini? Pak Bahrun? Pak Bahrun? Oh, Pak Abdul Sewang. Oh iya. Tabe. Iya, mari silakan ayahandaku. Apa kabar, Tak? Jadi begini peraturannya. Oh, Tabe iya. Kalau perempuan itu dengan laki-laki sudah hadir di rumah imam, iya. Ada yang memukul, itu imamnya keberatan. Dia bisa melapor kepada polisi. Iya. Bahwa orang ini dipukul di rumahku, saya keberatan, saya tidak terima. Iya. Itu bisa dituntut itu yang memukul itu. Oh iya. Iya, jadi kalau sudah di rumah itu namanya bahasa Makassar itu sara, itu dia sara. Sara, dia memegang kekuasaan di situ, itu dia. Oke. Jadi tidak bisa kalau sudah perempuan sudah di tangan imam sama laki-laki, ada yang datang memukul, itu imamnya keberatan kepada kepolisian bahwa saya merasa keberatan dia memukul di rumahku dengan tanpa izin kepada saya. Itu kepada dituntut dia itu. Ya, dipenjarakan dia itu yang iya, memang ada pasalnya itu, tapi tidak tahu pasal berapa. Yang penting memukul itu ada anunya. Tertentu. Betul itu deh Sewang. Iya. Belum mau. Iya. Iya, sehat selalu nak. Iya, kita juga. Tunggu ke di rumah. Oh, nanti ke sana Kak. Iya. Saya mau dengar cerita. Iya. Sehat-sehat Kak. Iya, terima kasih ayahandaku. Iya. Iya, Pak Bahrun IKT. Iya, silakan. Iya. Terima kasih Bun Rikar. Iya. Dan salam juga sama narasumber ya. Iya. Delumu dengan Pak Is. Mari silakan. Iya. Karena saya lihat ini banyak peminatnya ya Silarian. Karena ini Silarian ini ada tapi nyata. Iya. Antara mau dibilang yang mau mulai juga hilang, tapi ada juga masih sering karena gara-gara itu penyebabnya. Iya, itu masih ada. Jadi saya juga karena ini Makassar tapi stay juga di Takalar, Galesong. Iya, berarti Silarian itu tidak ada yang menginginkan ya. Betul. Dalam setiap keluarga itu adalah perbuatan yang sangat pahit di dalam suatu keluarga. Apabila ada salah satu keluarga kita yang terjadi Silarian. Iya, betul. Tadi juga sudah ada. Sebenarnya ini Silarian adalah cinta apa istilahnya itu? Yang tidak diinginkan semua orangnya, cinta terlarang. Cinta terlarang. Nah, tadi ada Silarian, Bilarian, lari sendiri, lari kale-kale. Misalnya orang Makassar karena lari kalotor gitu. Yang tidak diinginkan juga sama dari pihak laki-laki. Nah, ada juga cinta itu karena sudah berkeluarga, karena sekarang kan ada bahwa dia selingkuh atau apa. Sekarang itu kan sudah modern nama-namanya. Iya, ada juga seperti itu. Jadi kalau pihak-pihak kami di sini juga ada seperti itu juga. Ada juga dikatakan sudah dibalikkan tanah. Dibalik kami tanah. Prosesnya itu apabila dia lari karena membuat malu keluarga, itu prosesnya itu seperti kematian, dianggap sudah mati. Sudah mati ya. Iya, diambil 3-nya, 7-nya, dianggap sudah mati. Itu di kalangan sangat keras ya di Makassar ini. Iya, betul. Kalau tadi kan banyak dibahas tentang kemampuan dalam suatu prosesi daripada perkawinan itu akhirnya terjadi suatu Silarian.
Padahal ada juga yang lainnya, termasuk tadi saya katakan ada cinta terlarang. Iya. Ada juga karena di enteng, di apa itu masing-masing ya. Nah, panjar duluan ya, itu nih. Kalau sudah panjar duluan, mau tidak mau. Sama juga tadi itu kalau tadi disinggungnya di luar daripada ini, di luar daripada tema, karena tadi ada menyinggung dengan adanya prosesi uang panai secara di apa namanya ada sumbangan begitu. Iya, Kalau di Makassar ini bukan sumbang untuk panai. Bukan. Tapi namanya atap, Pak. Itu budaya-budaya yang ada di Makassar, khususnya di Takalar, Galesong ini, itu atap, Pak. Di Limbun juga begitu, Bang. Ya, atap itu. Iya, itu balasan-balasan. Iya, balasan. Dan kebanyakan itu adalah orang-orang yang mampu, orang-orang kaya yang mengadakan prosesi-prosesi itu. Iya, betul. Baru dicatat. Tapi ya, kalau di kalangan keluarga saya ini saya selalu ingatkan bahwa kalau bisa acara itu tidak ada, karena menyebut nominal itu jangan sampai terjadi orang malu disebut atau apa. Ria, ada ria di situ. Karena memang begitu. Kalau orang mampu itu dia harus disebut paling terakhir supaya dia bisa menutupi semua. Siapa yang tertinggi, dia harus tertinggi di antara yang lain keluarganya karena dia mampu. Gitu. Itu kan sudah terjadi keyakinan kita tidak seperti itu ya. Kita tidak ingat seperti itu ria gitu. Nah, itu. Jadi tadi itu yang disebut-sebut itu ataba itu bukan untuk uang panai atau proses daripada acara itu bukan. Iya, cuma acara di rumah. Ya, itu budaya sudah lama. Ya, di mana saling artinya balas membalas daripada pesta-pesta yang sebelumnya. Iya. Tapi ada juga silent. Jadi membantu itu terhadap suatu prosesi acara, bukan hanya perkawinan, sunatan, dan apa sebagainya. Kalau mampu, selalu dia mereka bergotong royong. Itu sudah lama. Ya, budaya itu sebenarnya. Ya, budaya itu sudah lama. Bukan nanti di zaman modern ini, enggak. Itu sudah lama itu. Ya, dan di Bugis Makassar juga seperti begitu. Makanya selalu bersanding nama itu Bugis dan Makassar karena memang ada pertalian darah. Ya, kita tidak bisa secara emosional atau egoisme bahwa Bugis juga, Makassar juga, itu egoisme. Padahal Bugis Makassar itu adalah sejarah kita tidak bisa pungkiri bahwa itu adalah suatu pertalian darah. Tidak bisa dipisahkan memang. Tidak bisa dipisahkan. Tapi ada juga yang ambil golongan darah biru harus sama golongan biru. Oke. Ya, itu sudah mulai terkikis juga bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ya mungkin bisa menggeser seperti itu. Iya, betul. Iya, mungkin itu cara menghormati suatu proses acara, cara membuat suatu kebahagiaan di dalam keluarga agar betul-betul bisa terhormat. Dan ini adalah doa semoga yang beracara itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan prosesi-prosesi pertentangan itu harus kita kikis, kalau bisa ya ditiadakan pertentangan. Iya. Karena saya juga sudah mengalami juga proses pelamaran dan apa, alhamdulillah sudah 2 kali ya. Cuman saya dapatkan dari pihak, karena saya pihak laki-laki nih, karena monik saya ini kebanyakan laki-laki, tidak ada yang wanita, perempuan tidak ada, semuanya laki-laki. Yang saya dapatkan pada saat saya melamar, karena saya sendiri biasanya yang datang sebagai orang tua, apa yang dia katakan bahwa bawa adatmu ke saya, adatku saya bawa ke kamu. Selesai. Apa yang kau anggap baik dan kebaikan itu saya bawa kepada Bapak, dan Bapak juga membawa kebaikan kepada saya. Selesai itu. Baik saya melamar di Jeneponto kemarin, maupun yang menantu saya yang kedua ini berada di Galesong,
Itu pun saya bangun seperti begitu. Oke. Nah, Artinya kemudian tidak menyalahi budaya yang ada Iya. dan mungkin kepada yang kita agama kita khususnya ya. Oke. Mungkin demikian Bung Rika. Ya, Pak Barun sedikit aja apa pesan positif yang ini disampaikan untuk kita semua ini, untuk orang tua, untuk anak-anak dari topik silari yang ini. Ya, harapan saya sebagai orang tua bahwa anak-anak itu harus sadar bahwa kelakuan seperti ini dapat mencoreng daripada muka kita. Iya. Iya, karena betul-betul silarian ini adalah semua orang atau sudah yang beranjak anaknya untuk mengarah ke pelaminan. Ya mudah-mudahan tidak menempuh namanya silarian baru dia menikah. Dia harus ya bagaimana bisa menikah dengan baik-baik agar kehidupannya ke depan itu juga bagus dan mempunyai turunan juga yang baik-baik. Oke Pak. Mungkin demikian Bung Rika. Terima kasih Bung Rika, narasumber, Deltumu dan Pak Is. Terima kasih Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Opa, terima kasih. Kakak Sumi juga terima kasih. Makasih banyak. Iya sudah jam 2. Nanti kita ketemu lagi di topik yang lain ya. Dengan bintang tamu yang berbeda. Terima kasih Opa, Kakak Sumi terima kasih. Sama-sama Bu Ica. Kita pamit, kita gabung dulu ke Jakarta. Nanti jam 3 kita balik lagi ke Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Foto-foto gitu Bu Ica.